Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Dari Matius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, ini kisah dari pelayanan Yohanes Pembaptis, di mana dia mendapat tugas untuk berseru-seru supaya orang mulai mempersiapkan jalan Tuhan. Dan banyak orang dibaptis. Tapi kemudian Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi akan datang saatnya Dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Dan Yohanes mau menggambarkan betapa luar biasa mulia dan perkasanya Dia yang akan datang membaptis Roh Kudus dan dengan api, sampai dia menyatakan bahwa Dia lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Siapa yang dimaksud di sini? Yesus. Yesus adalah pribadi yang perkasa dan luar biasa. Sampai Yohanes Pembaptis walaupun mempunyai banyak murid dan dia juga membaptis mereka, namun tetap di hadapan Yesus dia mengaku merasa tidak layak, karena Yesus datang sebagai orang yang berkuasa. Walaupun dia dijelmakan ke dunia sebagai manusia biasa nampaknya, namun keperkasaan Allah tetap menyertai dirinya, sehingga Yohanes kalah wibawa dengan Yesus. Tapi untuk menggenapi firman Allah, toh tetap Yesus datang kepada Yohanes di sungai Yordan untuk dibaptis. Dibaptis dengan apa? Dengan air. Dan ketika Yesus dibaptis dengan air, ayat berikutnya dikatakan, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi sekalipun Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, sebetulnya bukan karena Yesus lebih rendah atau kalah mulia dengan Yohanes, tapi hanya untuk menggenapi rencana Allah, hanya untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Itu membuktikan betapa luar biasanya ketaatan di dalam Yesus. Allah Bapa menghendaki orang-orang yang setaat Yesus, sebab ketaatan itu akan membuat Allah dengan mudah melakukan rencananya di atas muka bumi. Dan ketika Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes, apa yang terjadi? Tiba-tiba langit terbuka dan Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saat yang bersamaan maka terdengar dari sorga, "Inilah anak yang kukasihi, dan dengarkanlah dia." Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ternyata Yesus langsung penuh Roh Kudus. Dan dari sejak dia dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka itu merupakan awal pelayanannya secara supranatural. Jadi dengan kata lain, kalau Yesus tidak dibaptis Roh Kudus oleh Allah Bapa, dia juga tak akan bisa melakukan perkara-perkara supranatural. Jadi barang siapa dia dipenuhi kuasa Roh Kudus yang sama seperti Yesus dipenuhi kuasa Roh Kudus oleh Allah Bapa, mestinya dia juga akan melakukan perkara-perkara supranatural. Sejak kapan? Sejak mulainya dia dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tapi sekarang Anda ingat-ingat kapan Anda pertama kali dipenuhi kuasa Roh Kudus? Barangkali setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau baru seminggu, sebulan yang lalu. Tapi apakah mulai sejak saat itu, ketika engkau sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, engkau sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan supranatural? Sebab Yesus sendiri tatkala dia sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus saat itu jugalah dia memulai pekerjaan-pekerjaan supranatural.
Nah, mengapa? Karena Roh Kudus itu satu kuasa dan kekuatan yang perkasa luar biasa. Seperkasa pemiliknya yaitu Allah Bapa, demikianlah kuasa Roh Kudus. Sehebat sumbernya Allah Bapa, sehebat itulah Roh Kudus. Jadi jangan pernah mengecilkan kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Sekalipun kelihatannya kau sedang dihimpit oleh masalah, sekalipun kelihatannya kau sedang berada dalam satu posisi yang sangat terjepit, kalau engkau mengakui keperkasaan dan kekuatan Roh Kudus, kehebatan Roh Kudus, maka saat itu imanmu akan bangkit, dan dengan iman yang disertai kuasa Roh Kudus itu, engkau akan mengalahkan masalahmu. Masalah apa saja. Nah, dari sejak kita membaca kitab Matius ini, karena di situ tertulis bahwa ketika Yesus dipenuhi Roh Kudus, langit terbuka, Roh Kudus seperti burung merpati. Banyak orang Kristen punya image bahwa Roh Kudus itu seperti burung merpati. Padahal sebetulnya ini hanya seperti burung merpati, tapi itu bukan burung merpati. Amin. Sehingga itu banyak menularkan vision, penglihatan kepada orang-orang Kristen yang tatkala mulai terbuka mata rohaninya. Dia melihat, oh saya melihat Roh Kudus seperti burung merpati. Saya melihat banyak burung merpati di ruangan ini. Padahal ini hanya digambarkan seperti burung merpati, tapi Roh Kudus itu bukan burung merpati. Saudara, ini akan membuat image atau vision yang salah. Tiap kali orang Kristen sedang berkelompok meminta diberi Roh Kudus, ada yang dapat penglihatan, saya melihat burung merpati turun. Saya melihat burung merpati berterbangan di gereja ini. Padahal Roh Kudus bukan burung merpati. Memang Roh Kudus kadang-kadang berhembus begitu lembut, mengasyikkan, dan begitu indah. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Tatkala saya sudah roboh dalam urapan pertama kali saya ketemu dengan Yesus secara supranatural, ada satu perasaan tenang dan damai yang luar biasa. Ketenangan yang mengasyikkan saya, dan rasanya saya enggan untuk keluar dari peristiwa itu. Saya rasanya enggan untuk bangkit, untuk buka mata saja rasanya aduh sayang. Rasanya Roh Kudus begitu manis, lembut, dan luar biasa, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, dan seperti memberikan hal-hal yang baru di dalam kita. Bahkan kita juga merasakan begitu lembutnya. Dia seakan-akan seperti air yang menyegarkan jiwa kita. Memang Roh Kudus seperti itu. Suatu saat bisa seperti itu. Tapi Roh Kudus bisa memanifestasikan dirinya dengan berbagai kuasa dan kekuatannya yang luar biasa. Amin. Di mana kita membutuhkan damai sejahtera, Roh Kudus akan mengalir begitu lembut, memberikan ketenangan dan damai sejahtera dalam batin kita. Di mana kita bersedih, Roh Kudus akan memberikan penghiburan dalam hati kita, dan kita merasakan satu hal yang meledak di dalam hati kita karena bersuka cita. Jadi Roh Kudus itu sangat toleransi. Apa yang kita butuhkan, Dia akan kerjakan sesuai dengan fungsinya. Di mana kita sedang dalam keadaan panik dan kalut, kita membutuhkan jalan keluar untuk mengatasi satu masalah, atau barangkali kita sedang mempelajari firman Tuhan. Kita tidak tahu apa pengertian firman ini atau bagaimana jalan keluar daripada masalah ini. Maka Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita, pewahyuan. Dia datang kepada kita dengan keperkasaannya yang luar biasa, yang tiba-tiba membuat pikiran kita menjadi jernih, terbuka, dan tiba-tiba kita menjadi orang yang cerdas. Tadinya membaca firman Allah berkutetan, nggak tahu. Aduh, ini maksudnya apa sih? Apalagi kalau baca perjanjian lama, imamat dan sebagainya. Aduh, aturan-aturan saja. Kita tidak bisa mengkaitkan firman itu dengan kita. Membaca perjanjian baru juga seakan-akan membaca sejarah, karena itu semuanya dilakukan oleh Yesus. Dulu dan dulu. Itu dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dulu dan dulu. Tapi tatkala Roh Kudus menolong kita, Dia sebagai roh kebenaran itu, tiba-tiba kita menjadi pandai menangkap makna daripada firman Allah. Jadi di sini kita harus bisa memahami bahwa Roh Kudus tidak selamanya seperti burung merpati atau memberikan sesuatu yang begitu lembut dalam hatimu. Tapi kadang-kadang Dia datang seperti badai. Dia datang seperti angin yang keras. Bahkan Dia datang bisa mengguncang semua yang ada. Kadang-kadang Dia datang begitu perkasa luar biasa, sampai seseorang bisa merasakan dirinya begitu besar dan luar biasa. Saya yakin itu. Saya mengalami dengan ayah saya sendiri yang sebenarnya masih buta tentang kuasa Roh Kudus dan tentang Alkitab.
Tapi ketika kemudian datang ke tempat saya, dan akhirnya saya berhasil memberitakan Injil, sampai ayah saya mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya ajak berdoa mengundang Yesus masuk di hati, tiba-tiba dia langsung roboh. Padahal saya tidak bercerita tentang kuasa Roh Kudus, saya tidak bercerita tentang bagaimana manifestasi Roh Kudus, saya tidak bercerita tentang karunia-karunia Roh Kudus dan sebagainya. Keinginan hati saya hanya kalau ayah saya saat itu dia mau saja membuka hatinya percaya kepada Yesus, wah itu sudah satu surprise bagi saya. Tapi ternyata Roh Kudus lakukan lebih daripada itu. Dan ini meyakinkan saya bahwa Roh Kudus itu akan bekerja, bermanifestasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Nah, ketika kemudian ayah saya sudah berdoa mengundang Yesus masuk di hati, baru bilang amin, langsung roboh. Waktu roboh lama sekali, tiba-tiba ayah saya duduk seperti seorang raja. Ayah saya sudah cukup tua waktu itu, duduknya bisa tegak sekali padahal jalan sudah agak bungkuk. Tapi duduknya bisa tegak sekali seakan-akan dia orang yang paling perkasa di dunia, walaupun dengan mata yang tertutup. Lama-lama mulutnya komat kamit, tapi akhirnya dia tahan. Saya dan suami saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, kami hanya berpandang-pandangan. Sampai akhirnya ketika ayah saya membuka matanya, dia bilang, kok aneh sekali. Waktu saya berdoa sama kamu seperti ada sesuatu yang masuk, saya tidak bisa duduk, akhirnya roboh. Tapi tiba-tiba badan saya jadi besar sekali. Saya itu seperti anak muda kekuatannya. Oh, tidak heran kalau dia tiba-tiba duduk di pinggir ranjang dan seperti seorang raja duduk dengan tegak. Dan tadi di dalam hati saya seperti ada kata-kata mau saya ikuti, tapi saya tidak tahu artinya. Saya pikir kalau saya mengucapkan dengan suara yang keras, saya takut ditertawakan sama kalian. Itu apa saudara? Bahasa roh. Saya terkejut. Oh, kalau begitu Bapak langsung dipenuhi kuasa Roh Kudus. Bapak juga langsung terima bahasa roh. Nanti kalau lain kali bahasa itu muncul lagi, ucapkan saja, Bapak jangan takut, bahwa memang Allah bisa mengaruniakan bahasa roh itu untuk menolong kita, untuk membangun kita. Tapi yang saya ambil kesimpulan daripada apa yang dialami ayah saya adalah dalam keadaan tubuh yang sudah tua, dan pada waktu datang ke rumah saya dalam keadaan sakit-sakitan, sebetulnya tidak terlalu sakit parah lah ya, rasanya kadang-kadang dada sesek dan sebagainya karena sudah cukup tua. Ternyata Roh Kudus ketika memenuhi dia, tiba-tiba tubuhnya menjadi sehat, kuat, perkasa dan mudah kembali. Berarti saat itu Roh Kudus memanifestasikan diri dengan keperkasaannya. Nah, jadi saudara, jangan pernah kita selalu punya image bahwa Roh Kudus seperti burung merpati. Dan ini beberapa kali saya alami. Saya mengadakan tantangan siapa yang mau dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mereka maju, begitu maju saya ajak nyanyi langsung tepuk tangan. Karena mereka pikir kalau tidak tepuk tangan Roh Kudusnya tidak turun. Sama seperti mereka nepukin tangan burung merpati. Burung merpati kalau tidak tepukin tangan, dia lagi bertengger di atas genting rumah, tidak bisa turun. Nah saudara, begitu jauhnya kesalahan daripada orang-orang Kristen yang selalu punya image bahwa Roh Kudus hanya sekedar seperti burung merpati. Padahal Roh Kudus itu luar biasa. Dia bisa bermanifestasi begitu rupa sehingga kadang-kadang membuat kita jadi terheran-heran. Hanya sekarang masalahnya adalah kita bukan mencari manifestasi daripada kuasa Roh Kudus itu, tapi akibat daripada orang dipenuhi kuasa Roh Kudus, sekarang dia mampu berbuat apa? Saya terkesan dengan khotbahnya Pak Antoni kemarin. Bagaimana dia menggambarkan orang Kristen banyak mencari gerakan-gerakan Roh Allah, tapi bukan mencari sumbernya. Akibatnya mereka lari sana, lari sini, lari sana, di mana ada kegerakan roh terjadi, mereka lari sana, lari sini. Tapi mereka lupa mencari sumbernya. Akibatnya hasil daripada kegerakan roh itu tidak menghasilkan pekerjaan yang kekal. Sekarang di sini kita sudah terbiasa dengan kegerakan roh yang luar biasa. Saya percaya Anda sudah mengalami begitu banyak. Ada yang bisa melompat, ada yang bisa menari, ada yang bisa jatuh terpelanting, ada yang bisa terhuyung-huyung, ada yang bisa berputar-putar, ada yang bisa lari sana sini barangkali. Tapi kita perlu sekarang mempunyai motivasi
sesudah saya mengalami kebenaran Roh Kudus, hasil apakah yang saya kerjakan? Saya rasa itu jauh lebih penting daripada gerakan-gerakan roh itu sendiri. Di mana ada kegerakan rohani, mestinya juga ada pekerjaan rohani yang luar biasa. Barangkali Anda sudah lupa pertama kali kapan Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus sampai engkau tergoncang-goncang dan tergerak-gerak seperti itu. Tapi sekarang buah daripada gerakan-gerakan itu yang perlu kita pikirkan. Itu yang perlu kita manifestasikan kepada dunia. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua, kita lihat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Pernahkah Anda membayangkan betapa kerasnya suara daripada tiupan angin yang sedang berhembus? Barangkali jauh lebih keras daripada badai yang sedang mengamuk di padang gurun. Karena dikatakan tiupan angin keras. Siapa yang melakukan tiupan angin keras ini? Siapa yang melakukannya? Ya, Roh Kudus. Berarti kekuatan dan keperkasaan Roh Kudus itu luar biasa. Tidak heran sesudah mereka kena tiupan angin keras, yaitu kuasa Roh Kudus yang luar biasa, mereka langsung melakukan mujizat-mujizat. Dalam ayat yang ke-41, mereka kemudian mengajar, itu juga di dalam ayat 42-nya. Dan mereka kemudian menjadi sehati, hatinya tulus, dan mereka gemar memuji Allah. Akibatnya mereka disukai semua orang dan disukai oleh Allah. Kita harus mulai sekarang mempunyai tujuan. Tatkala kita terus-menerus didoakan untuk pengurapan Roh Kudus, sesudah itu tindakan apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang kita hasilkan? Murid-murid Yesus seperti halnya Yesus ketika sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus yang kuat dan dahsyat itu, mereka langsung melakukan pekerjaan yang kuat dan dahsyat yang tidak mungkin itu dikerjakan oleh tangan manusia biasa. Barangkali juga tak mungkin itu bisa dikerjakan oleh tabib-tabib yang sudah terkenal pada waktu itu. Kenapa? Karena begitu perkasanya kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Saya ingin memotivasi Anda yang sudah terlalu lama ada di sini dan mengalami banyak pengurapan demi pengurapan. Sekarang dengan pengurapan itu engkau lakukan apa? Engkau hasilkan apa? Allah bukan hanya menghendaki orang Kristen dipenuhi kuasa Roh Kudus hanya terlena kepada gerakan-gerakan secara fisik saja, tapi buah yang dikerjakan karena kuasa Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Amin. Minimal seperti apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus yang pertama. Mereka langsung mampu mengumpulkan banyak orang, sampai satu hari 3.000 jiwa bertobat. Kemudian mereka mulai mengadakan mujizat dan tanda. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka kemudian masuk kepada pengajaran yang benar. Yang keempat, mereka bertekun dengan sehati. Ada buah roh, kesehatian, ketulusan hati. Kemudian yang kelima, mereka gemar memuji dan menyembah Allah. Dan yang keenam, mereka disukai oleh semua orang dan menyenangkan hatinya Allah. Apakah hidup kita juga disukai oleh semua orang dan menyenangkan hati Allah? Barangkali kita sekarang kadang-kadang kita cari hal-hal yang supranatural dari kerajaan Allah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa hal itu diberikan oleh Dia untuk menyenangkan hati Dia juga. Karena yang paling menyenangkan hati Allah adalah ketika engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan merindukan perkara-perkara supranatural. Engkau mulai menyingsingkan lengan baju. Engkau mulai pakai kasut memberitakan Injil damai sejahtera. Engkau mulai sembuh-sembuhkan orang sakit yang tiap hari berteriak minta kesembuhan. Engkau mulai menolong orang-orang yang terikat, orang-orang yang gila, orang-orang yang stres, orang-orang yang depresi. Engkau mulai melakukannya. Engkau mulai bercerita kepada orang-orang lain tentang siapakah Yesus. Anda sebetulnya sudah terlalu sering mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Tapi sekarang saatnya adalah waktu untuk bertindak.
Bukan waktu hanya untuk mendengarkan dan mengumpulkan khotbah yang bagus-bagus di tempat ini, tapi adalah waktu untuk bergerak dan bertindak. Pada waktu kebaktian Benteng 2 di Jakarta, ada seorang ibu. Dia bersaksi bahwa dia senang sekali sejak dia banyak berdoa dan menyembah, serta doa peperangan rohani dalam benteng doa. Keberaniannya muncul. Dan dia disadarkan oleh Tuhan bahwa kalau kamu sudah punya kuasa Roh Kudus, sekarang yang penting apa yang kamu lakukan dengan kuasa itu, bukan apa yang kamu alami dengan kuasa itu. Kalau apa yang kamu alami dengan kuasa itu, paling banter kamu hanya berpikir, waduh saya udah bisa tergoncang-goncang, aduh saya bisa roboh, saya bisa melompat-lompat dapat urapan sukacita. Betul? Saya tadinya pusing sudah sembuh. Tadinya saya datang ke sini perutnya mules, tapi pada waktu ada urapan Roh Kudus sakit perutku sembuh. Paling kalau engkau berpikir bahwa dipenuhi kuasa Roh Kudus hanya berpikir tentang apa yang kamu alami, kamu tidak akan berani berbuat lebih jauh daripada itu. Tapi kalau kamu sadar, sesudah dipenuhi kuasa Roh Kudus, apa yang perlu kamu lakukan, kamu akan mulai berani bergerak, bertindak dengan kuasa itu. Apa yang dia lakukan? Akhirnya dia ingat suatu saat saya berkhotbah bahwa kita memenangkan jiwa itu tidak perlu berpikir dulu, pergi sampai ke ujung bumi. Kadang-kadang orang paling dekat dengan kita saja tidak pernah mendengar Injil dari mulut kita. Sekarang coba lihat ladang di sekelilingmu dulu lah. Pembantumu, mertuamu, orang tuamu, barangkali anak-anakmu atau ipar-iparmu atau tetanggamu. Itu perlu mendengar Injil dari mulut kita dulu. Nah, jadi sasaran pertama yang dia lakukan adalah pembantunya. Dan ibu ini sebenarnya pendiam, bukan seorang yang senang ngomong, senang cerita begini begitu. Saya pendiam dan pemalu. Tapi ketika dia sadar di dalam dirinya ada kuasa Roh Kudus yang perkasa, yang membuat dia juga perkasa seperti Roh Kudus, dia mulai bertindak. Dia mulai dekatin pembantunya, diajak ngobrol. Ternyata sampai kepada pembicaraan yang lebih serius. Dia mulai cerita tentang Isa bin Maryam. Sepanjang dia cerita Isa bin Maryam ini, pembantu air matanya bercucuran. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Dia bilang, Nyonya, saya mau itu Gusti Isa. Wah, ini si Nyonya senang sekali. Bayangkan, pertama kali dia mulai buka mulut memberitakan Injil, tiba-tiba orang yang diberitakan Injil menjadi begitu tersentuhnya, sampai tanpa ditawarin untuk bertobat terima Yesus saja, dia langsung menawarkan diri sendiri. Aku mau Gusti Isa itu. Dengan cepat si ibu ini mulai melahirkan baru Nyonya ini. Tiba-tiba mengalami manifestasi. Waduh, dia bingung lagi. Saya cuma mau memberitakan Injil, tiba-tiba kenapa manifestasi? Tapi oke, dia ingat Roh Kudus di dalam saya perkasa. Seperkasa itulah saya sejak saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Akhirnya dia tangani karena tidak ada yang lain. Dia tangani sebisanya, hanya bisa tuntas. Dan apa yang terjadi bukannya sampai di situ saja. Barangkali kalau Anda mendengar kesaksian sampai di situ, itu biasa. Tapi ternyata si pembantu ini tiba-tiba dia begitu beraninya, dia pulang kampung, dia memberitakan Injil kepada seluruh keluarganya, dan keluarganya bertobat terima Yesus. Pertama kali dia bertindak dengan kuasa Roh Kudus, kalian mempercayai keperkasaan kuasa Roh Kudus, langsung keluarga pembantu bertobat, bukannya satu orang. Saudara, ini merupakan bukti yang nyata, yang konkret. Kita perlu menyadari akan keperkasaan dan kekuatan Roh Kudus di dalam kita. Amin. Sehingga Anda bukan hanya menjadi si penerima kuasa Roh Kudus dengan gerakan-gerakan secara fisik saja, tapi engkau sekarang pemberi kuasa untuk orang lain. Dengan cara apa? Melakukan hal supranatural. Persis seperti ketika Yesus pertama kali dia dipenuhi kuasa Roh Kudus oleh Yohanes Pembaptis, langsung pekerjaan-pekerjaan perkasa yang dia hasilkan. Nah, jadi saudara, banyak orang kesana mau berpikir sampai ke sana. Mereka hanya sampai kepada tingkat dan level sudah tergoncang karena urapan sudah puas. Merasakan panas-panas, hangat-hangat, puas. Saya sudah bisa berbahasa roh, puas. Padahal saudara, Roh Kudus mau membawa Anda mengalami hal yang lebih besar daripada itu. Dan Roh Kudus akan membuat engkau sekarang mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu sebabnya
Kisah Rasul pasal 9, cerita tentang Saulus bertobat. Bagaimana pertobatan Saulus terjadi? Seorang yang membenci umat Tuhan, bahkan sangat benci kepada Yesus, dan dia yang menjadi saksi tatkala Stefanus dirajam batu dan Stefanus mengembuskan nafas terakhir. Dia melihat, menyaksikan, dia juga terlibat di dalamnya. Tapi ketika dia dengan amarah yang berkobar-kobar membawa surat kuasa dari penguasa waktu itu untuk membunuh orang-orang Kristen, perjalanan menuju Damsyik, ternyata dia berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Di mana perjumpaan seseorang dengan Yesus yang telah bangkit, di situ ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya apa yang saya alami dalam pertobatan pertama kali dahulu 18 tahun yang lalu, sebetulnya saya lihat dalam penglihatan supranatural itu Yesus di dalam sinar kemuliaan yang luar biasa. Dan sebetulnya saya juga hanya mau akan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi karena kehadiran Yesus tak bisa dipisahkan dengan kehadiran Roh Kudus, itu sebabnya saya langsung dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu merupakan titik balik daripada kehidupan saya, awal daripada pertobatan saya. Dan sejak saat itu hidup saya berubah. Walaupun tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang ngocok-ngocokin, tidak ada yang ngancam, tapi rasanya Roh Kudus yang sudah terlanjur masuk dalam saya, tidak bisa kompromi lagi dengan hal itu. Dan saya pengen cari Yesus, 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 dan Yesus sampai dengan sekarang ini. Nah, karena saya melihat kehadiran Yesus, waktu itu Yesus hadir, maka kuasa Roh Kudus juga hadir. Itu sebabnya saya langsung dipenuhi kuasa Roh Kudus. Sama dengan Saulus, ketika dalam perjalanan dia ketemu dengan Yesus dalam sinar yang terang sekali, apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus juga ikut hadir di situ, sehingga membuat Paulus atau Saulus waktu itu terjungkal, terjerembab, jatuh ke tanah. Saya percaya kehadiran Yesus yang disertai dengan kuasa Roh Kudus itu seperti angin badai yang sangat keras, sampai bisa menjatuhkan Paulus terjerembab. Karena tidak ada yang tumpang tangan. Saulus waktu itu nggak ada pendeta yang tumpang tangan, tapi dia bisa jatuh terjerembab. Dan bukan hanya kuasa Roh Kudus yang hadir pada waktu itu menerpa Saulus seperti angin badai yang keras, tapi juga seperti api atau kilat yang besar sekali sampai membuat matanya Saulus buta. Itu karena apa? Lihat kemilot terang kilat yang bukan main cahayanya, mata jasmaninya sampai tidak mampu untuk memandangnya. Akibatnya mata jasmaninya buta. Ini menandakan bahwa kuasa Roh Kudus betapa hebat dan luar biasanya. Saya ingin membangkitkan iman Anda bahwa sejak Anda dipenuhi kuasa Roh Kudus, engkau bisa seperkasa Roh Kudus itu sendiri. Amin. Engkau bisa sehebat kuasa Roh Kudus itu sendiri. Dan kuasa Roh Kudus bukan hanya menjadi perkasa dan hebat tatkala kita sudah didoakan tumpang tangan, sudah didoakan dalam pengurapan oleh hamba Tuhan hebat, besar, luar biasa. Tapi sejak engkau dipenuhi kuasa Roh Kudus, kuasa itu sudah ada. Dan saya percaya dia seperkasanya seperti angin badai yang kencang sekali, yang sanggup untuk menjatuhkan Saulus sampai jatuh terjerembab dan membutakan matanya Saulus. Tidak heran kalau orang Kristen menyadari akan keperkasaan kuasa Roh Kudus ini. Oh, dia dipakai Tuhan luar biasa. Melakukan hal kesembuhan yang aneh-aneh itu sudah biasa. Saya kalau lihat di TV kabel itu Benny Hinn dan sebagainya, dia hanya menyembah di atas mimbar. Paling nanti nyanyi haleluya, terus haleluya, haleluya, haleluya. Tahu-tahu nanti dapat vision, ada orang lumpuh jalan, ada orang yang kanker sembuh, ada sakit paru-paru begini. Dan betul-betul orang lumpuh betul lompat dari kursi roda. Mengapa? Salah satunya Benny Hinn mengakui, menyadari dan sangat mempercayai kuasa Roh Kudus hebat dan dahsyat, luar biasa di dalam dirinya. Kalau Anda mau menyadari seperti ini saudara, Anda tidak pernah gentar menghadapi apapun. Nah, jadi Roh Kudus itu sangat kuat dan perkasa. Seperkasa siapa? Kita lihat dalam Mazmur 24 ayat 7 dan 8. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu
pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Tuhan itu jaya dan perkasa. Sudah, jaya ini strong, kuat. Tuhan itu kuat dan perkasa. Seperkasa dan sekuat itulah kuasa Roh Kudusnya seperti dirinya. Jadi sebetulnya kalau kita mengakui, oh Yesus, engkau kuat, engkau perkasa, dan Anda sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, engkau pun juga menjadi kuat dan perkasa seperti Yesus. Sehingga siapa saja musuh-musuh kita akan takluk dan bisa kita kalahkan. Amin. Musuh apa? Musuh sakit penyakit, musuh bangkrut, musuh apa lagi? Perceraian, musuh yang mengacaukan pekerjaan, musuh yang mengacaukan keluarga kita, musuh yang membuat orang yang ngomongin kita terus. Akui dia dalam keperkasaan dan kekuatannya, maka engkau tahu di dalam dirimu sudah ada kuasa yang begitu perkasa dan begitu kuat seperti dia. Kita tidak lagi berpikir sebagai orang yang, aduh kalau yang begini ini, aduh mesti ini hamba Tuhan yang bisa melakukan ini, yang khusus pelayanan pelepasan, yang khusus pelayanan mujizat, yang khusus pelayanan sembuhkan orang sakit. Anda bisa melakukannya. Tapi sejauh manakah kesadaranmu akan kekuatan dan keperkasaan Roh Kudus? Petrus begitu dipenuhi kuasa Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 tadi, langsung dia berani berkhotbah. Walaupun di sekitarnya orang-orang menentang dia, orang Farisi, ahli kitab, mereka menentang. Bahkan mereka bilang, oh itu murid-muridnya pada mabok anggur, siang-siang aja mabok anggur. Tapi Petrus tidak takut dengan cemoohan orang. Karena apa? Keperkasaan dan kekuatan Roh Kudus dalam dirinya membuat dia berani melakukan itu. Tapi saya juga percaya bahwa Petrus betul-betul menyangkal dirinya. Kalau dia tidak menyangkal dirinya, menyadari akan dirinya, aduh saya dulu kan cuma penjala ikan, saya kan cuma nelayan. Ya udah, lemahlah rohnya. Lemah jugalah Roh Kudus ya, karena didukakan. Tapi Yesus melupakan apa yang di belakang dia. Seperti halnya Paulus, aku melupakan apa yang di belakangku, aku berlari-lari sampai kepada tujuan. Yang penting sekarang aku adalah ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Makanya Anda jangan suka mengutik-utik masa lalu seseorang. Kalau dia sudah menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Nah, Petrus mampu menyangkal dirinya, sehingga dia begitu mempercayai pekerjaan kuasa Roh Kudus, sehingga ada kegentaran sedikit pun dia mulai mempraktekkan kuasa itu. Dia mulai bertindak dan bertindak terus. Seperti apa yang dialami oleh Paulus. Walaupun tatkala dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia bergabung atau menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, dia ditolak. Tidak dipercayai, semuanya pada takut. Oh barangkali itu cuma apa tuh pura-pura supaya bisa membunuh kita, supaya bisa masuk di kalangan kita. Aduh jangan percayalah pertobatan dia lah. Mana orang sih sudah jadi pembunuh bisa bertobat. Dia ditolak. Kalau Anda baca, nanti Anda baca sendiri ya terusannya ya. Tapi oleh pertolongan Barnabas ini rasul sebagai anak penghiburan, dia mampu membawa masuk Paulus ke lingkungan murid-murid Yesus dan dipercaya oleh mereka. Dan saya percaya Petrus, Paulus dan murid-murid yang lain kecuali Yudas mempunyai ketulusan hati yang luar biasa. Orang yang tulus hatinya percaya apa saja kepada kuasa Roh Kudus, mempercayai kekuatan dan keperkasaannya. Saudara, saya terkesan dengan anak-anak muda yang di Kartasura. Saya pelayanan ke sana seorang diri. Ribuan orang berkumpul di situ dan makin hari makin bertambah. Saya bilang, Roh Kudus bukan kekuatan saya melakukannya. Ini kekuatanmu. Sementara tema yang diberikan kepada saya adalah pekerjaan karunia Roh Kudus dan mujizat. Wah, begitu banyak orang sakit. Oke, saya harus melayani seorang diri, tapi saya bersandar dan saya begitu mempercayai kekuatan dan keperkasaan Roh Kudus. Begitu menyerahnya saya dan mempercayai kuasa dan kekuatan Roh Kudus, saya tahu itu bukan saya melakukannya, betul-betul bukan saya. Karena kalau saya jamah satu persatu mereka, itu rasanya tidak mungkin, waktu tidak akan cukup.
Itu sebabnya saya sering senang mendorong jemaat, ayo kamu imannya bergantung kepada Tuhan. Walaupun saya tidak punya waktu, tidak punya kesempatan sentuh kepala Anda. Anda percaya, di sini ada Yesus, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus. Dia bisa mengalirkan Anda bisa penuh Roh Kudus, Anda bisa sembuh sendiri. Saya selalu dorong jemaat imannya kepada Yesus. Sebab kalau saya dorong imannya kepada saya, jemaat, pertama, saya berarti mengaku kekuatan saya melakukannya. Yang kedua, saya malah akan kewalahan. Dan memang yang melakukan bukan kekuatan saya, amin. Kalau kekuatan saya nggak ada apa-apanya. Kekuatan Dorcas manusia lama nggak punya apa-apa. Tapi kekuatan Roh Kudus dalam Dorcas manusia baru itu yang hebat, luar biasa. Nah, jadi mana ketika waduh sampai ke depan-depan penuh sekali. Rasanya nggak mungkin bikin altar call yang kayak di kita. Wah, orang bisa gimana. Saya nyelip aja masuk ke orang-orang juga udah susah. Jalan di antara mereka aja susah. Jadi saya hanya bergantung kepada Roh Kudus. Silakan kau lakukan kesembuhan. Memang Roh Kudus menyatakan ada yang benjolan di punggung hilang, ada yang tuli kau disembuhkan apa-apa. Ternyata orang maju ke depan, betul itu benjolan di ininya, di punggungnya hilang, yang tuli hilang. Wah, macem-macem. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Dan penyakitnya aneh-aneh. Kemudian hari kedua saya tergerak, oke, di sini orang harus mulai menyadari bahwa mereka itu punya kuasa yang perkasa, kuat, luar biasa. Dan mereka harus sadar, saya bisa seperti ini karena kuasa Roh Kudus. Saya nggak mau juga nanti akhirnya saya disanjung oleh mereka. Saya juga nggak mau akhirnya mereka kejar-kejar saya. Saya mau mereka mengejar Yesusnya, amin. Itu keinginan hati saya yang tulus. Jadi saya pikir saya harus impartasi nih, terutama kepada anak-anak muda, karena saya lihat mereka bergairah dan antusias sekali. Jadi akhirnya karena saya berkhotbah selama 3 hari itu 6 kali ya. 7 apa 6 kali. Nah, jadi dari mulai saya hari kedua itu saya nyembah, mulai urapan kuasa Roh Kudus turun, urapan sukacita. Waduh, sampai mereka pada nari, embok-embok ada nari lucu gitu, giginya ompong gitu. Ketawa lebar. Saya tidak cerita hal itu, tapi aduh, terima kasih Roh Kudus, engkau tolong saya begitu banyak. Ini rasanya suara saya juga udah karena harus menjangkau orang paling belakang sana. Dan ternyata apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Roh Kudus mensupport saya sepenuhnya. Dan saya katakan saya akan impartasikan iman seperti ini dan juga urapan seperti ini. Engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Menjelang hari terakhir, karena semakin banyak orang sakit, saya bilang, sekarang saya ingin tim yang baru ini, engkau yang mulai melakukannya. Wah, mereka tadinya takut-takut. Saya bilang, kamu bisa. Apa yang terjadi, saudara? Mereka malah melakukan mujizat yang lebih besar daripada saya. Orang lumpuh langsung jalan, mereka yang mendoakan. Bahkan ada orang bungkuk, ini sudah bapak agak tua. Mereka doakan, tiba-tiba terdengar tulang berderak, krak, langsung tegak jalan. Wah, mereka sorak-sorai. Wah, mereka senang sekali tuh. Wah, iya, ternyata Roh Kudus bisa pakai kita, luar biasa. Saya yang lebih bersyukur. Dalam waktu 3 hari, 2 hari lah, 1 hari saya belum mengimpartasikan dan belum mendorong iman mereka. Dan mereka begitu yakinnya, ternyata Roh Kudus itu luar biasa. Bukan hanya itu, kemudian mereka bikin tim-tim penginjilan dan tim-tim untuk menyembuhkan orang sakit. Karena menjelang pulang tuh mereka berdiskusi dengan saya sampai malam sekali. Mereka mau bentuk-bentuk itu dan mereka bilang, Bu, sekarang bagaimana untuk memelihara ini? Saya bilang, nomor 1, engkau harus tetap melekat kepada sumbernya, Yesus. Jadi jangan lupa, kalau Anda sudah terlibat dalam pelayanan begini, jangan hanya heboh sama pelayanannya, tapi kamu harus heboh juga dengan Tuhan Yesus. Hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan itu harus dipelihara. Sebab kalau hubungan pribadimu dengan Tuhan sudah tidak terpelihara, lama-lama nih urapan akan padam. Dan akhirnya engkau kecewa. Mereka tahu akan posisi, kedudukan dan kekuatan kuasa Roh Kudus itu yang jauh lebih penting. Apa yang saya lakukan tidak sia-sia dan meninggalkan satu kesan yang mendalam tentang pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dari kerajaan Allah. Kesan mereka terhadap saya boleh hilang, tidak apa-apa.
Tapi saya tahu kesan saya di hatinya Tuhan tidak pernah hilang. Karena saya sudah melakukan perkara-perkara untuk memuliakan Dia. Amin. Tapi saudara, dari kesaksian ini sebenarnya saya ambil untuk meneguhkan iman Anda adalah Anda juga bisa seperti itu asal Anda menyadari betapa kuat dan perkasanya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Amin. Jangan tiap kali hanya terus saja, aduh Bu tolong dong doain, kenapa ini masalah duit lagi. Ada seorang ibu kalau datang kepada saya, selalu pertama dia ditipu sama saudaranya. Udah doain, nanti tidak berapa lama datang lagi. Udah selesai, datang lagi. Waduh Bu, saya ini difitnah masalah apa? Duit lagi. Udah doain selesai, nanti waduh Bu, saya ini dipasang sama saudara saya untuk namanya dipakai, dia utang buat modal loh. Saya bilang, kok Anda itu terus saja sibuk duit melulu untuk orang gitu loh. Duitnya juga untuk orang lagi, bukan buat dia. Padahal saya tahu dia berapa kali karena urapan dan sebagainya. Jadi saudara, mestinya hal seperti itu sudah lama kita tinggalkan dan tidak pernah lagi terjadi dalam diri kita. Bagian kita sekarang menolong orang-orang yang seperti itu, yang masih buta rohaninya, buta imannya, tidak tahu bahwa kuasa Roh Kudus hebat luar biasa. Itu bagian kita mencelikkan dia dengan apa? Melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kuasa itu sendiri. Nah, jadi saudara, Tuhan itu perkasa. Dia raja kemuliaan dan juga dia perkasa dalam peperangan. Memang sesudah kita terima kuasa Roh Kudusnya, kita perlu memelihara. Baik secara pribadi kita harus tetap menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan lupa ada oknum-oknum lain yang berusaha akan memadamkan api dalam dirimu, berusaha akan memadamkan kuasa dalam dirimu, yaitu roh-roh jahat. Engkau harus masuk sebagai prajurit Kristus yang perkasa untuk memerangi mereka. Tiap hari perangi. Barangkali dia sudah terlanjur masuk dalam pikiranmu. Ada pikiran negatif, ada pikiran jahat tentang orang lain, ada pikiran jelek, ada pikiran minus tentang diri sendiri, atau hal lain. Ada hati yang jahat, hati yang marah, hati yang jengkel, atau hati yang... Perangi dulu roh-rohnya. Sudah itu roh-roh di sekitar kita, roh-roh di areal kota kita, roh-roh di bagian kota ini, kota itu perlu diperangi. Terutama di mana kita berdomisili, supaya apa? Urapan Roh Kudus yang bekerja di sekitar kita itu tetap luar biasa. Nah, Yesus itu raja yang perkasa, kita juga harus seperkasa dia. Sekarang banyak juga orang Kristen yang image-nya terobsesi oleh gambar-gambar yang dibuat sendiri. Selain Roh Kudus seperti burung merpati sehingga tidak sadar bahwa Roh Kudus itu kuat dan perkasa, juga Yesus sebetulnya sekuat seperkasa Roh Kudusnya. Tapi banyak image orang Kristen adalah Yesus seseorang yang menggendong domba yang lemah, yang tak berdaya. Di banyak sekali, dan orang Kristen demen dengan gambar itu. Banyak orang Kristen kalau melihat gambar itu, aduh rasanya Yesus itu baik sekali ya, gembala yang agung. Memang dia baik, dia gembala yang agung, amin. Tapi sesudah itu kita tahu bahwa kalau Yesus penuh kasih, dia juga Tuhan yang perkasa, yang selalu siap bersama saudara dan saya melalui kuasa Roh Kudusnya menghadapi musuh-musuh yang akan menyerang kita. Dia memang lemah lembut, itu tidak bisa disangkali. Dia penuh kasih, tidak bisa disangkali. Dia penuh dengan belas kasihan, juga tidak bisa dibantah. Tapi dia juga perkasa. Untuk apa? Siap bersama dengan Anda menghadapi dan menghancurkan musuh-musuh yang akan menyerang kita. Amin. Ajak kerja sama dia. Jangan tiap kali Anda mengajak orang lain untuk memerangi itu, tapi engkau bersama dengan Yesus. Engkau bukan domba yang lemah lagi. Sejak engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, engkau adalah manusia-manusia yang punya roh yang kuat dan perkasa. Amin. Jadi masalah Anda apa sekarang? Sakit? Utang? Duit? Kecil, amin. Nggak usah terus-menerus sibuk dalam putaran-putaran sekitar itu. Bersama dengan dia hadapi, dan percaya keperkasaannya itu akan membuat Anda keluar dari masalah Anda. Dia siap berdiri di pihak Anda, bersama-sama menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang selama ini menipu Anda, menipu banyak hal dengan berbagai masalah, dengan berbagai problem. Dia siap kapan saja.
Sebab sekali dia memberikan kuasanya kepada kita, dia tidak pernah mengambil balik. Kekal selama-lamanya. Kita yang dipercayai harus bisa memeliharanya. Dan bagaimana kuasa yang kuat itu dalam kita semakin kuat, sudah strong, jadi super strong. Bukan minum extra jos. Tapi kalau kita mulai mengalirkannya. Jadi sifat Roh Kudus itu lucu sekali. Dia akan semakin kuat di dalam kita kalau kita mulai kerjasama dengan dia untuk mengalirkan kepada orang lain. Selama kuasa Roh Kudus itu buat Anda sendiri, rasanya urapan di dalam diri Anda itu sebentar naik, sebentar turun. Sebentar ada, sebentar habis. Barangkali Anda berpikir kalau engkau baru ditumpangi tangan, didoakan atau baru worship seperti ini, rasanya penuh sekali. Tapi nanti begitu sampai ke rumah amblas lagi. Waktu ngadepin masalah bingung lagi. Ngadepin apa lagi? Setan-setan yang bikin anakmu marah, ngamuk barangkali, atau anakmu yang sudah nikah tiba-tiba tengkar, cekcok, Anda panik lagi. Nah, jadi jangan kecilkan ya keperkasaan Tuhan di dalam dirimu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus datang, dia untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dan perbuatan iblis Anda sudah tahu, semua yang negatif, yang jelek, yang terjadi dalam hidup Anda itu perbuatan iblis. Bukan perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan itu senang memperbaiki dan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Jadi kalau tidak baik, itu pasti perbuatan iblis. Tapi ingat, dia datang untuk mengalahkan iblis yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu. Sekarang Yesus sudah datang dalam dirimu melalui kuasa Roh Kudus. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dikatakan di situ, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah yang menjadi Bapak kita itu Maha Kuasa, sekarang kita yang jadi anak-anaknya apa? Penuh kuasa nggak? Penuh kuasa. Apalagi sudah dinyatakannya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudusnya yang luar biasa. Sebenarnya kita bisa malang melintang menghancurkan setan-setan dan iblis. Kapan saja, sembarang waktu, di mana saja engkau bisa menghancurkan pekerjaannya. Dan ketika pekerjaan roh jahat, setan dan iblis dihancurkan rame-rame oleh orang Kristen, apa yang terjadi? Pekerjaan Roh Kudus makin terjadi di mana-mana dengan mudah. Selama ini pekerjaan Roh Kudus memang sudah terjadi, tapi masih kurang dahsyat, masih jauh daripada apa yang terjadi dulu ketika murid-murid Yesus sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus. Masih jauh ketinggalan. Tapi sekarang dengan Allah yang perkasa, kita akan menghancurkan penghalang-penghalang itu. Efesus 3 ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu dalam Roh-Nya. Nah, sekarang bagian dan tugas saya untuk menguatkan dan meneguhkan roh Anda di dalam kuasanya sudah saya laksanakan. Engkau kuat di dalam Yesus. Amin. Jangan takut menghadapi apapun, jangan gentar, maju terus, pantang mundur. Allah menyertai saudara dan saya dengan kuasa Roh Kudus yang kuat dan perkasa. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama, dan kami percaya Anda sangat diberkati.
Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.